tanya ke semua keluarganya, apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah, ibu itu sebelum meninggal, sebelum 4 tahun, dia selalu istiqomah memberi makanan kepada anak yatim. Jadi selama 4 tahun ibu ini selalu memberi makanan kepada anak yatim. Akhirnya mungkin itu diterima oleh Allah sehingga dia itu dipanggil oleh Allah, meninggal di kota Madinah, kemudian dimakamkan di Baqi. Dimakamkan di Baqi. Dan ini memang sesuai Bapak, sesuai janji Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang menanggung makanan anak yatim, orang yang menanggung kehidupan anak yatim, kata Rasulullah, nanti orang itu ibaratkan ini, ibaratkan kelingking manis ini sama ini tidak akan dipisahkan di alam surga, kata Rasulullah. Orang yang berbuat baik kepada anak yatim itu ibaratkan ini sama ini. Maksudnya apa? Nanti di surga sama Rasulullah orang itu tidak akan bisa dipisahkan. Karena apa? Karena orang itu sudah berbuat baik kepada anak yatim. Rasulullah Muhammad SAW itu sangat cinta terhadap anak yatim, sangat sayang terhadap anak yatim. Karena apa? Karena anak yatim itu tidak ada yang menafkahinya. Sehingga kalau kita memberikan nafkah kepada mereka, maka janji Rasulullah, orang tersebut akan dikumpulkan bersama Rasulullah nanti di alam surga. Termasuk salah satu jamaah umroh yang selalu berbuat baik kepada anak yatim, yaitu adalah jamaah umroh ibu-ibu yang meninggal di sini itu. Dan janji Rasulullah itu betul. Bahkan ketika beliau meninggal dimakamkan di sini, ibu itu disambut oleh Fatimah, putrinya Rasulullah, dan juga disambut oleh Sayyidah Aisyah, yang mana Sayyidah Aisyah merupakan istri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkunjung ke makam Baqi. Dan kita pergi ke tempat ini bukan hanya untuk melihat-lihat saja Bapak ya. Bukan hanya untuk melihat pemandangan makam Baqi, akan tetapi agar kita bisa merenungi bahwa kehidupan itu tidak selamanya. Sebentar lagi kita juga akan pulang menyusul mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Setiap orang yang ada di muka bumi ini pasti akan fana, pasti akan meninggal. Begitupun kita semua sebentar lagi akan menyusul orang-orang yang sudah mendahului kita, yaitu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya kemarin kita pergi ke Museum Safia, itu disampaikan di sana. Kita sudah mendengarkan, sudah melihat dengan mata kita semua contoh-contoh dari hari kiamat. Dan ustadznya juga menjelaskan kepada kita semua bahwa di dunia ini adalah tempatnya kita untuk menabung amal ibadah kita. Karena yang bisa menolong pada hari kiamat nanti adalah amal-amal ibadah kita. Ketika kita berada di alam kubur, yang bisa menjadi teman kita bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan anak kita. Tapi yang bisa menjadi teman kita nanti di alam kubur, dia adalah amal baik kita. Oleh karena itu, mumpung kita masih berada di alam dunia ini, apalagi kita berada di kota Madinah, kesempatan bagi kita semua untuk menabung amal ibadah kita yang insya Allah akan menemani kita nanti di alam kubur. Dan juga di makam Baqi ini ada sekitar 10.000 sahabat lebih yang dimakamkan di sini, Bapak Ibu. Ada sekitar 10.000 sahabat lebih yang dimakamkan di sini. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman. Siapa Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman itu merupakan khalifah keempat, khalifah ketiga. Jadi khalifah pertama itu Abu Bakar. Abu Bakar dimakamkan dengan Rasulullah. Khalifah kedua itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dimakamkan bersama Rasulullah. Dan khalifah ketiga itu adalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini dimakamkan di Baqi. Nanti insya Allah kita bisa berkunjung ke sana. Makamnya Sayyidina Utsman ini ada di ujung sana, dibedakan sendiri Sayyidina Utsman. Pernah terjadi sebuah peristiwa kepada siapa? Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Rasulullah. Pada waktu itu ketika Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman berada dalam satu tempat,
Rasulullah di sini istirahat di sebuah batu yang besar. Kemudian didatangi lagi oleh Sayyidina Abu Bakar bersatu dalam satu tempat di sebuah batu tersebut. Kemudian didatangi oleh Sayyidina Umar pun bersatu dalam satu tempat di sebuah batu tersebut. Akan tetapi Sayyidina Utsman tidak ikut dalam satu tempat tersebut. Jadi dia istirahatnya bukan di batu tersebut, akan tetapi di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Dan ini menjadi salah satu tanda bahwa Sayyidina Utsman itu akan dimakamkan di tempat yang berbeda dengan Rasulullah, dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Sehingga Abu Bakar bersama Rasulullah dan Sayyidina Umar dimakamkan dalam satu tempat. Adapun Sayyidina Utsman itu dimakamkan di tempat yang lain. Itu. Dan di sini juga ada Sayyidah Fatimah yang dimakamkan, Bapak Ibu. Sayyidah Fatimah itu adalah salah satu putri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah itu meninggal di kota Madinah dan dimakamkan di sini. Terus Sayyidah Fatimah itu merupakan salah satu turunan dari Rasulullah yang memberikan cucu terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Sayyidah Fatimah pada waktu itu dinikahkan dengan Sayyidina Ali, kemudian mempunyai keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan meninggal karena diracun dan Sayyidina Husain meninggal karena dipenggal kepalanya. Ketika pada waktu itu ada yang mengatakan bahwa kepala dari Sayyidina Husain itu berada di Mesir, jasadnya Sayyidina Husain itu berada di Karbala. Jadi antara kepala dengan tubuh itu berpisah. Itu siapa? Sayyidina Husain. Jadi di Mesir itu ada masjid namanya Sayyidina Husain, dan di dalamnya itu ada kepala Sayyidina Husain. Jadi setiap orang-orang yang datang ke Mesir dari kalangan kaum muslimin itu pasti mampir ke Sayyidina Husain untuk mengunjungi pemakaman Sayyidina Husain. يلا يا زاهد حرك. Nah, kemudian ini pernah terjadi Rasulullah Muhammad SAW di malam hari datang malaikat Jibril kepada Rasulullah dan mengabarkan bahwa keluarganya Rasulullah yang mendapatkan 4 kain kafan itu ada 5 orang. Pertama Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Khadijah, dan juga Rasulullah. Tapi satu yang tidak mendapatkan kain kafan itu siapa? Sayyidina Husain. Jadi oleh malaikat Jibril sudah dikabarkan bahwa Sayyidina Husain itu memang tidak mendapatkan kain kafan, Bapak. Dan ini dibuktikan ketika Sayyidina Husain meninggal dalam peperangan, kepalanya dipenggal sehingga dibuat mainan oleh orang kafir yang sangat biadab. Dan Sayyidina Husain tidak mendapatkan kain kafan karena ketika peperangan sabilillah itu diharamkan untuk diberikan kain kafan, sehingga Sayyidina Husain itu dikuburkan dengan darah-darahnya ketika beliau meninggal dalam peperangan. Itu cerita dari keluarga baginda Nabi Muhammad SAW.